Jadi ini wajib nonton nih. Wajib nonton. Karena harus clear di depan gitu. Clear artinya teman-teman jangan berasumsi lain. Kita clearkan nih masalah beberapa kegiatan ke depan ini, kita clearkan dulu nih di sini nih. Siapapun, baik panitia maupun pelaksana dalam hal ini adalah handler untuk ikan koi show, kita nggak ada yang mau celaka. Kita juga tidak boleh menutup untuk menerima kritik. Betul. Kita sebagai pelaku usaha, pelaku industri ini, kita harus terima kritik. Sobat Onelito, hadir lagi di channel Onelito Koi. Kali ini formasinya 4-2-2 ya. Yang dimana formasinya ini agak berat. Ini double. Nah, berat. Double ini. Double back. Ya, jadi sehari ini kita mau diskusi mengenai koi show ya. Kita diskusi mengenai koi show. Ya sifatnya diskusi gitu. Yang pertama, saya perkenalkan dulu di sebelah depan saya Bapak Vicky Begeng. Nah, Halo, sahabat Onelito. Dari mana? Dari Two Brothers Koi. Two Brothers Koi. Ini yang paling urakan Ini mukanya. dulu Ini dulu. Kan Saya hostnya, bukan Anda hostnya. Ya, ini channel saya, Pak. Kadang-kadang suka overlap, offside banget sih. Kenapa jadi gue duluan? Nah, ini ada Bapak Henry dari Solaris Koi. Udah pasti tahu lah semuanya ya. Nah, Ini gestar. Peak performance, ya kan? Ada Pak Haji Asako, ya. Kita tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Pak Haji Asako ini kemarin yang sudah 3 tahun, Pak Haji ya? 5. Oh, 5 tahun ya? 5 5 tahun tahun. yang mengadakan koi show di Garut. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Ya, gitu. Jangan tegang-tegang atau Pak Haji. Ya. Dalam aja. Jadi Pak Haji ini memang paling jarang muncul, jarang on frame gitu ya. Biasanya di balik layar gitu, nggak kelihatan. Nah, kali ini saya mau mulai gini. Pertama, saya pengen tanya dulu nih gitu kan ya. Sebenarnya kalau dalam koi show itu tujuannya apa sih gitu, ya kan ya? Nah, mungkin dari sisi dealer, nah, Senior dulu, senior. Nah. Iya. silakan Pak Senior. Sebagai dealer. Ya, sebagai dealer, kalau koi show itu tujuannya apa? Koi show itu sebenarnya adalah ajang kita untuk show. Show itu kan mempromosikan, melihat, Mempertunjukkan. Ya, jadi koi show ini kan sebenarnya dari kata show-nya aja kan sebenarnya pertarungannya ada, tapi lebih diutamakan tuh show Oke. off. Jadi menunjukkan ikan-ikan kita nih ke orang-orang. Nah, jadi kalau di gua secara pribadi, koi show itu adalah ajang kita menunjukkan ikan-ikan kita kepada para penghobi yang akan datang. Oke, jadi kalau dari sisi Solaris, Ya. Henry, tujuan utamanya adalah memperlihatkan kualitas ikannya ya, Ya. gitu ya. Walaupun di dalam situ ada kompetisinya. Kompetisi ya. Oke, nomor 2 lah. Tapi yang paling pertama adalah showing the fish. Showing, Ya. show. Kalau dari sisi Two Brother nih, gimana Two Brother? Ini sih kalau menurut gua koi show itu ajang kompetisi. Salah satu indikator di mana hasil keeping kita tuh dipertarungkan lah ya. Diuji. Jadi hasil keeping ikan koinya diujinya di situ tuh ya. Betul. Oke, nah itu dari situ Brother. Nah, kalau dari si Pak Haji Asako nih yang lebih banyak sebagai penyelenggara koi show, itu tujuannya kemana sih Pak Haji? Tujuannya untuk meningkatkan pasar. Oh, jadi Atau lebih kepada promosi. menaikkan apa namanya Menaikkan industri industri koinya. koi, ya, itu. Jadi ada transaksi jual beli Itu, di sebelum situ. daripada koi show itu berlangsung ya, gitu ya. Nah, jadi kacamatanya aja udah beda-beda nih guys, gitu Kalau ya. dari Onelito. Kalau dari saya, penggembira. Saya penggembira gitu kan. Enggak lah, sebenarnya sama sih. Sebenarnya kalau saya pribadi juga dari satu sisi buat Onelito Koi sendiri adalah ajang promosi dari si Onelito.
ya kan ya, Pasti. karena kan memperlihatkan ikan-ikan kita kan gitu. Nah kalau dari sisi kompetisi dalam artian diujinya hasil keeping kita juga benar gitu ya. Dan kalau dibilang ada transaksi dalam industrinya juga benar Pak Haji. Kadang ada penghobi yang nanya ke saya, ini mau ada show A, show B, ada stok apa gitu kan. Biasanya suka ada tuh penghobi yang nanya seperti itu gitu kan. Nah terus kan sekarang nih eranya saya suka ngelihat ya, saya suka perhatiin walaupun saya sangat amat boleh dibilang hampir nggak pernah lah. Pernah sekali doang jadi panitia, yaitu di Boxis dulu. 2021. Bersama Kois ya, 2021. Opening setelah kita PPKM ya, pandemi apa segala macam, saya terlibat jadi panitia dan itu sekali-sekalinya itu aja. Selanjutnya saya udah nggak pernah lagi gitu. Nah, cuman saya perhatiin belakangan ini suka ada yang namanya ZNA Series, terus ada Liga Indonesia. Liga Indonesia ya, gitu ya. Liga Koi Indonesia. Liga Koi Indonesia itu yang dari APKI ya, kalau itu ya. Nah, sebenarnya kita cari tahu dulu nih teman-teman. Ini maksudnya apa sih? Bagaimana sih gitu? Mungkin dari Pak Haji Asako bisa menjelaskan gitu ya. Sebenarnya apa itu ZNA Series-nya, apa itu atau Liga Koi Indonesia-nya, atau kayak Pak Haji sendiri membawa nama The Fifth Garut Koi Show gitu. Mungkin bisa dijelasin nih Pak Haji kalau di situnya. Ya kalau di series itu biar rame kayaknya. Tujuannya Ya, untuk tujuan meramaikan rame, gitu ya. Biar banyak entry, banyak peserta, biar gabung-gabung untuk mengejar poin Oh, di akhir. Jadi kalau dengan adanya liga atau Itu, ada liga itu ZNA kan Series itu, kejarnya itu di poin. oh jadi dari beberapa koi show nanti digabungkan poinnya, Poinnya, di maka akhir. akan dapat apa most point Most pesertanya. point, ya. Jadi juara umum lah ya, Ya, juara umum ya. Jadi kayak liga sepak bola gitu ya. Oh seperti Ada itu. poin-poin. Ada Nah, poin-poinnya. Cuman kan di sini ada ZNA, mungkin banyak yang belum paham ya. Yang saya tahu nih ada Kois. Kois ini kan lebih kepada komunitas koi, hobis ya gitu. ZNA apa nih, En? Zen Nippon Arinkai itu sebenarnya organisasi penghobi koi dunia. Oh, oke. Dan Zena itu branch dari Jepang. Oh, Di Indonesia itu Zena ada 4 ya. Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang. oke. Zen Nippon Arinkai Indonesia itu ada 4 branch. Di Indonesia? Oh, jadi di Indonesia itu ZNA sendiri ada 4 perwakilan. Cabang. Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ya, itu Gitu ya. terakhir ada ya. Dulu ada Jabodetabek, cuma Jabodetabek kan di convert jadi Jakarta. Jakarta. Oke, jadi jangan salah kaprah juga nih ya. ZNA yang mana nih? Kalau gitu ya. Ya, kayak ZNA Series ini masuknya ZNA Series mana? Bandung. Oh, Bandung ya. Bandung ya. Bandung ya. Berarti Bandung, biasanya Bandung, Kois yang Jakarta. bareng sama Jakarta ya, ZNA ya. Ya, kalau Zena Jakarta Pak Wiwi Santoso. Heeh. Kalau Zena Bandung itu Pak Hartono, ketua sekarang. Kalau Zena Surabaya, kalau nggak salah masih Koliwan ya. Oke. Zena Semarang tuh lupa Pak Isman. Kayaknya yang paling jarang kedengeran berarti Surabaya sama Semarang. Oke. Semarang tuh terakhir 2019 kalau nggak salah. Oh, Pak Isman bikin. Jadi habis itu udah nggak ada kegiatan gitu ya. Tapi masih terregister di Zena Jepang. accounting-nya masih. Ya, jadi secara organisasi masih tetap terregister, cuman saat ini sudah tidak terlalu aktif untuk saat ini, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kayak Pak Haji sendiri nih sebagai penyelenggara show di Garut gitu ya, berarti sifatnya independen ya, berdiri sendiri ya, Independen, iya. bukan di bawah naungan satu Bukan. organisasi atau komunitas ya. Independen. Oh, oke, nah ini jadi Masuk kelihatan. di Liga Series. ZNA. ZNA Series Bandung ya. Bandung. Nah, jadi ini kelihatan nih teman-teman. Jadi panitia show itu kalau kayak Pak Haji bikin di Garut itu sebenarnya sifatnya independen. Independen ya. Oke. Henry kemarin ada di Kois Festival. 16 Kois Festival, Henry bantu nih sebagai ketua pelaksana. Nah, itu juga berarti Kois independen, Kois sendiri dong. Dari Kois. Dari Koi sendiri. Kois. Nah, jadi ini komunitas-komunitas yang mengadakan Koi Show ya sebenarnya ya. Ya. Bukan di bawah naungan organisasi seperti APKI atau sebenarnya organisasi cuma APKI doang ya. Yang resmi sebenarnya APKI ya. Yang resmi terdaftar. Tapi sebenarnya dibilang Kois itu mungkin bagi gue sudah termasuk organisasi. Zena itu sudah termasuk organisasi. Karena mereka ada susunan kepengurusan. Oke. Ada presiden, ada sekretaris, dan ada. Jadi segala sesuatu yang ada pengurusan berarti ada struktur dan itu dalam bentuk organisasi.
Berarti KOIS, ZNA dan APKI APKI itu organisasi. Cuma mungkin teman-teman dari independen kan memang tidak ada kepengurusan tuh, makanya sampai sekarang masih disebut dengan independen. Oke, jadi kalau kayak posisi Pak Haji Asako ini sifatnya independen. Sebenarnya boleh dibilang ini adalah salah satu swasta yang bergerak. Ya sebenarnya begitu ya, swasta bergerak yang seharusnya kita sebagai penghobi maupun dealer ataupun pelaku industrinya ini harus berterima kasih sama people atau orang-orang seperti Pak Haji Asako. Kalau nggak ada yang model begini, berarti koisionya sepi. Dalam arti rangkaian koisionya akan sedikit. Nah sekarang menjadi banyak kan, kayak besok kalau nggak salah ada di Cikarang, terus ada di Magetan gitu ya. Berarti itu juga semuanya sifatnya independen. Iya kan ya, sifatnya swasta lah ya, kasar ngomong begitu ya. Atau klub kecil yang ada di kota tersebut lah ya, boleh dibilang seperti itu. Nah, jadi ini penggerak-penggeraknya ada di mereka sebetulnya gitu. Nah, kita udah bahas nih, perbedaannya udah kelihatan banget di sini kan. Nah, saya masuk nih ke gemuruh setelah The Fifth Garut Koi Show ya. Dimulai di hari Minggu kemarin, tanggal berapa ya kemarin ya? 345. Enggak dong. 345. 4 dong. Tanggal 4. Ya, tanggal 4 ya? ya. Sabtunya kan. Sabtu kan penjurian. Iya, gemuruhnya kan. Chaos kan Chaosnya kan tanggal 5. Sabtu dong. Oh, Sabtu udah ya? Oh, di sosial media tuh udah rame tuh. iya, kan pura-pura nggak tahu ada di arena padahal. Ya, saya di arena Pak. Tapi saya Malam minggu, malam minggu. Coba minum dulu ya. saya di arena Pak. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan dari Sabtu itu sosial media udah rame. Boleh mungkin Pak Haji bisa menceritakan sedikit. Oh, jangan Pak Haji dulu deh. Saya nanya ke sayap kiri dulu nih ya. Ya, Ini sayap striker kiri loh. Striker kiri. Kita nih. gelandang tengah ini. Iya, iya. Gelandangan. Kita defend kita. Defend. Jadi dari Bapak Vicky, Yang mau ditanyakan nih. saya pertama kali melihat di WhatsApp grupnya tuh brother ya. Betul. Ada apa keramaian apa sih sebenarnya Pak Vicky yang terjadi gitu loh. Buat saya sih kali ini saya angkat bicara karena saya sebagai objek penderita ya kali ini. Waduh, Objek penderita di mana? diselingkuhin apa gimana? Iya ya bisa jadi. Ada tisu nggak? Biar kasihan ini udah objek penderita. Gini, gua ngalamin beberapa show. Ya mohon maaf ya Pak Haji ya, saya buka. Oh iya kita open, kita Fair open. aja. Iya kita open, harus Gua open. ngalamin beberapa kali show tidak pernah komplain mengenai penjurian, arena, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kenapa gua angkat bicara karena posisinya sudah terlalu tidak kondusif lah pada saat di arena itu. Apa tuh yang tidak kondusif? Kalau kita tarik itu benang merahnya memang ada di plastik, kebocoran plastik. Oke. Kebocoran di plastik yang mengakibatkan akhirnya arena itu udah banjir lah, udah nggak karu-karuan. Alhasil resultnya adalah penjurian yang sangat subjektif nih. Gua ngomong aja, penjurian ini subjektif. Ikan terjadi den pada saat kebocoran itu, akhirnya kan ikan tidak perform lah ya. Oke. Lalu juri juga menilai ikan sudah dari sudut pandang yang subjektif, dalam arti kata sudah tidak melihat dari secara keseluruhan. Detailnya nggak bisa kelihatan. Bisa. Mau Oke. dibuka nih videonya. Nah, ada gua. Nanti kita tayangkan berikut ini. Ya. Jadi harapan gua ke depan adalah show ini harus sedetil mungkin. Dari mulai susunan acara, rundown ya pastinya, sampai penjurian. Karena gini loh, banyak temen-temen yang akhirnya kecewa. Ikan udah dibayar entry-nya, mereka keeping di salah satu dealer yang mungkin teman-teman yang lain juga sama. Buat apa kalau ujung-ujungnya tidak di juri? Tidak bisa dijuri. Menang kalah itu biasa lah buat gua ya kan. Ya. Tapi nggak bisa dijuri, atau minimnya penjurian dengan durasi kurun waktu 30 sampai 1 menit itu luar biasa sih menurut gua. Jadi mungkin gini ya, mungkin kita coba urai gitu ya. Yang pertama adalah penyebabnya adalah ikan di dalam penjurian di dalam plastik. Untuk ikan-ikan besar ini, sesi ikan besar itu banyak terjadi plastik yang boleh dibilang pecah lah gitu Kita ya. klasifikasikan dua kegiatan ini ya. Ikan 65 dorong itu tidak akan jadi isu. Gua nggak jadi Ya. isu. 60 dalam plastik, 31 sampai 60 itu yang problem.
Ya, karena ikan kecil di bawah 30 Ya, 12 sesi kedua itu ya. sesi kedua itu Itu aman semua ya, gitu ya. Tapi begitu masuk sesi terakhir, Masuk sesi ketiga, 31 ke 60 itu jadi problem. ya karena banyaknya plastik packing yang pecah. Betul. Sehingga Plastik lomba. plastik lomba itu pecah sehingga ikan tuh ada yang lompat Loncat, keluar ya. gitu ya. Jadi yang dimaksud sama Om Bageng di sini adalah ikan jadi ada yang scratch misalkan, sisik copot misalkan, den dan lain sebagainya. terus mungkin juga mentalnya jadi drop Pasti. dari ikan itu sendiri ya, jadi akhirnya mungkin ada yang ngurat, ada yang kuning sirojinya gitu ya. Kalau ditanya, ini tidak akan mengurangi penilaian pada saat penjuriannya secara global nggak? Pertanyaannya seperti itu, simple. Kalau penjurian itu cuma berdurasi 30 detik, maka saya anggap ini subjektif. Ya kalau yang saya lihat sendiri sih memang pada saat penjurian dengan kondisi kayak gitu juri yang pasti jadi takut ngangkat plastik. Ya. Jadi kadang-kadang kan juri Iya, suka pengen ngeliat detail ya, atau ngebandingin antara ikan 1, 2, dan 3 gitu ya. Biasanya direndengin lagi itu. Nah itu tidak terjadi karena takutnya pecah pada saat diangkat. Nah ini jadi kita jelaskan kejadian di lapangannya seperti Jadi apa. pada maksimal ya. Ya, jadi penjuriannya akhirnya berdampak tidak maksimal karena si plastiknya yang pecah tadi. Betul. Gitu ya, banyaknya plastik yang pecah. Nah, dari sini mungkin saya perlu bertanya nih ke Pak Haji sebagai panitia penyelenggara gitu ya. Sebenarnya apa sih Pak Haji yang terjadi gitu? Kenapa bisa seperti itu? Karena saya mengikuti koi show di Garut ini tahun ketiga nih. Sayanya ya, saya ke tahun ketiga. Nah, 2 tahun lalu dan tahun lalu kan nggak ada masalah tuh Pak Haji. Aman-aman aja. Atau mungkin Henry yang paling terdekat sebelum Garut ada koi festival di Cibinong, plastik nggak ada problem nih. Nah ini kenapa Pak Haji bisa ada problem seperti ini gitu? Karena kan plastik kan bukan dari pihak panitia. Kita kan di JTNA Series udah wajib harus pakai di vendor yang ditunjuk sama JTNA. Kita udah wanti-wanti dari udah sebelumnya yang kejadian yang waktu di JKS, waktu di JTNA di Bandung, sama di Soreang juga. Tahun lalu berarti itu ya, Bandung sama Soreang ya? Ya. Sore yang tahun bulan kemarin. Bulan kemarin, Nah, oke. ada kejadian kayak gitu, cuman nggak pernah sih di Garut, nggak pernah. Oh, jadi gini ya, di beberapa show sebelumnya plastik yang disuplai dari ZNA memang sudah pernah terjadi dari vendor ya. dari vendor vendor ZNA ini udah ada yang terjadi pecah, pecah. tapi tidak sebanyak yang terjadi di Garut. Padahal saya udah wanti-wanti sama yang pegang vendor itu, yang bertanggung jawab itu udah di sini bagian plastik. Buat Garut harus yang aman. Kata dia ya udah aman buat Garut aman. Nah, mungkin di sini nih teman-teman penghobi juga harus bisa melihat bahwa sebetulnya dari pihak Pak Haji Asako sebagai selaku ketua panitia ini sudah aware ya sebenarnya, udah sangat Setiap ada kejadian di JKS saya langsung tanyain, awas di soal berikutnya jangan kayak gini. Kejadian lagi di situ awas ntar pan dekat dengan Garut. Sudah wanti-wanti. Malahan sebelum 2 minggu ke Garut, saya udah nanya itu. Udah mengingatkan kembali ya. Awas ke Garut plastik nomor 1 itu nomor plastik. Oke, jadi sebenarnya nih Pak Haji udah sangat-sangat mengetahui kejadian-kejadiannya. Pak Haji sudah berusaha untuk mengingatkan kembali dan kembali ya, gitu ya. Nah, mungkin di sini perlu ada step berikutnya nih. Apakah dilakukan pengetesan pada saat plastik itu tiba? Boleh tahu nggak plastiknya tiba kapan sih Pak Haji? Apa? Plastik itu dari supplier datang dari hari apa? Kalau kita kan show fish entry hari Jumat tuh. Plastik itu udah nyampe dari hari apa ya? Malam Jumat kan. Oh, malam Jumat baru nyampe ya. Jadi memang kita juga nggak bisa melakukan pengetesan apapun juga ya. Ya gitu ya, udah benar-benar mepet. Dia udah bilang aman. Ya saya udah percaya lah ya. aman. Ya, sistemnya Gitu. kepercayaan ya, berarti ya. Nah, Cuma cuma udah diwanti-wanti sebelumnya. ya, cuma berapa kali itu wanti-wanti. saya pengen tanya gini. Dengan Garut tahun ini bergabung dengan ZNA Series, apakah memang ada keharusan apa saja sih Pak Haji sehingga misalkan kayak tadi udah kelihatan plastik show harus dari supplier ZNA
misalkan. Apa ada yang lain lagi nggak Pak Haji selain itu? Selain dari plastik harus dari ZNA sama PET harus juga dari ZNA. PET sewanya harus dari ZNA. Oke. Terus kita buat trofi, buat apa? Buat hadiah, buat uang pembinaan. Di setiap show beda-beda gimana entry-nya. Oh, tunggu nih. Saya biar lebih clear gitu ya. Jadi uang pembinaan ini yang memberikan Uang di pembinaan total antar. total. Ya apa? Hadiah Super Series. Super Series. Oh, Di maksudnya akhir. nanti yang Di akhir. hadiah nanti terakhir. Nah, ya. Oh, oke. Ada 3 ukuran ya, tiga harga lah. Dari 12 cm sampai 25 10.000. Oh, jadi dari Fish Entry Garut, panitia Garut ini akan harus memberikan sebagian uangnya sebesar sekian rupiah itu kepada ZNA gitu. Bukan cuma di Garut, tapi yang tergabung dalam JTNA Series, termasuk Tergabung. JKS Bogor juga. Jadi gini, gue bisa menjelaskan. Nah, coba dari Henry gimana? Jadi Super Series ini adalah satu konsep kolaborasi liga. Jadi kolaborasi. Jadi dulu kan sebenarnya konsep ini tuh ide awal mulanya itu dari Om Faisal, tapi dia nggak sadar. Ya. Jadi pada saat dia selesai pertama bilang itu kejadian di Boxes, dia sempat nelfon nih. Lu nggak ingat kan? Nggak tahu. dia pernah ngomong ada ide bikin liga. Dulu pernah lu ngomong sama Oji kita bertiga. Oke. Gua udah lupa. Lupa lagi dia kan. Itu 2021 ya. 2021. Nah akhirnya terbentuklah Liga Indonesia pertama itu yang dibentuk oleh APKI. Oke. Jadi konsep liga ini adalah pengumpulan poin dari setiap show, baik itu owner ataupun dealer, digabung dalam satu rangkaian. Misalnya kayak Liga Indonesia tahun lalu 17 show. Oh, 17 show di daerah digabungin untuk dapetin siapa total poin. total poin Di ownernya. most owner, most dealer, Most most entry. handler, most entry. Oke. Nah, nanti itu di ujung akan rekapitulasi, Akumulasi. dijadikan jadi satu. Oke. Nah, yang konsep itu berhasil dilakukan oleh APKI. Nah, sebenarnya ZNA Series ini itu kalau kita ya Pak Haji, itu pertama kali dikasih info itu pada saat di Karawang. Oke. Di Karawang Koi Show. Berarti tahun lalu, akhir tahun lalu. Ya, Desember. 2023 ya. Desember. Iya. Jadi Desember itu kita diskusi. Nah, konsepnya hampir sama dengan ini. Jadi membuat series. Nah, dulu emang kita nggak mau banyak-banyak. Awalnya cuma 5 ya Pak Haji. Iya. Awalnya cuma 5 series. Cuma karena memang euforianya bagus, jadi jadi 9. Oh, 9 series nih 9 ZNA. series, jadi Oke. 9 series disebutnya. Oke. Nah, jadi konsep ini adalah yang kalau bedanya di ZNA dengan Liga itu hadiah pure dari panitia. Liga dari panitia. Ya, dan setiap show itu kalau nggak salah, gua dulu itu antara 10 juta kalau nggak salah. 10 juta itu setiap show wajib store untuk bagi hadiah kepada pemenang liganya, bukan show-nya. Oke. Store ya. Store. Nah, di ZNA Series kemarin kita mencoba terobosan. Satu apa? Dengan banyaknya hadiah akan banyak peminat. Itu konsep kita pertama kan. Nah, akhirnya kita sepakatin lah, kita bayarnya itu uang hadiahnya berdasarkan entry, biar nggak membebankan si panitia. Oke. Karena kalau dibebankan dengan harga plek, misalnya fixed price lah ya. price gitu, Ya. 20 juta misalnya gitu. Nah, ada show yang nggak banyak, dia akan rugi, tambah rugi. Ya, Kan gitu. Bisa. Jadi kalau ada show yang dia nggak rame, dia udah susah berjuang untuk show sendiri, dibeban lagi sama ZNA Series. Nah, akhirnya kita sepakatin lah, kita based on fish entry. Ya, Jadi biar lebih fair ya. Biar lebih fair. Biar Jadi lebih kalau fair. show itu rame, otomatis patungan untuk hadiahnya Sesuai dari rangkaian event dari setiap show yang ada, misalkan nih kayak kemarin di Garut 2.286 ekor gitu ya, nanti diakumulasi dapat uangnya berapa, itulah yang akan dijadikan hadiah di ZNA Series gitu ya, ya. di JKS juga sama. Di Bogor kan JKS pertama. Saya pertama, saya kedua. Oh, IJKS pertama, Iya, Super Series. Garut kedua. Oke, Garut kedua. Oke. Jadi konsepnya adalah urun rembuk untuk hadiah ZNA Series-nya ya. Iya. Sebenarnya kayak begitu ya. Ya. Konsepnya sih Bagus. sebenarnya nggak jelek ya, bagus ya. Bagus Gitu banget. ya. Secara konsep bagus, cuman di situ ada ketentuannya, yaitu
Yang pasti Fred harus pakai ZNA punya sebagai vendor, anggapannya gitu ya. Terus yang kedua, suplai plastiknya juga harus dari ZNA, vendornya ZNA. Ya, berarti kan intinya kan dari ZNA lah ya, sebenarnya yang ditunjuk oleh ZNA. Jadi dari sini cukup clear ya sebenarnya teman-teman bahwa kejadian plastik pecah ini sebenarnya udah tidak bisa dibilang menjadi tanggung jawabnya panitia di Garut misalkan ataupun di IJKS sebelumnya ya, karena memang benar-benar murni ZNA yang akan mensuplai plastik itu berdasarkan vendor yang ditunjuk oleh ZNA, ya kan begitu ya. Nah, cuma suara yang beredar nih geng di WhatsApp grup yang rame-rame ini ya, di mata banyak pihak adalah bahwa yang saya dengar, yang saya baca juga dari WhatsApp grup itu seolah-olah ini menjadi tanggung jawab 100% panitia Koi Show dan juga dealer atau handlernya. Urusan apa? Nah, kan gitu kan ya. Kan? Nah, ini yang teman-teman juga mungkin harus bisa memilah ya. Dalam artian kita cari tahu nih sebenarnya kronologisnya bagaimana, urutannya seperti apa gitu kan ya. Jadi ini wajib nonton nih. Wajib nonton. Karena harus clear di depan gitu. Clear artinya teman-teman jangan berasumsi lain. Kita clearkan nih masalah beberapa kegiatan ke depan ini, kita clearkan dulu nih di sini nih. Karena masih ada beberapa kegiatan JTNA Series kan ke depan nih. Masih 7 lagi. Masih 7 lagi karena kan ada 9 ya rangkaiannya ya. Jadi ini masih ada 7 rangkaian Koi Show lagi yang tergolong dalam ZNA Series itu ya. Yang terdekat di Cikarang. Ya, jadi buat si penghobi yang memberikan ikannya kepada dealer atau handler juga harus mengetahui juga nih ya bahwa plastik sampai saat ini ya, saya nggak tahu besok ya keputusannya bagaimana ya, tapi sampai saat ini masih disuplai dari vendornya ZNA itu sendiri gitu ya. Nah, ini ketika terjadi hal semacam ini bukan berarti panitia lepas tangan, tidak sebetulnya. Ataupun handler atau dealer juga lepas tangan, sebenarnya juga enggak. Karena kan yang ramai gini, kalau udah kayak gini ikannya kenapa-napa aja, yang korban adalah owner, bahasanya kan begitu ya. Istilahnya owner tidak dapat ganti rugi, istilahnya gitu. Nah, sebenarnya yang saya dan Begeng atau teman-teman lakukan di lapangan ketika plastik itu pecah atau yang belum pecah sekalipun, kita akhirnya melakukan action plan B, yaitu apa? Kita lakban tuh keliling plastiknya supaya dengan harapan tidak terjadi lagi yang namanya pecah gitu ya, dibantu diperkuat dengan si lakban itu ya, walaupun gitu. Tidak elok lah ya. Cuman memang kelihatannya kurang rapi dan kelihatannya di lapangan jadi semuanya chaos seperti itu. Cuman ada satu prinsip dalam satu buah show. Kebetulan saya backgroundnya 12 tahun lah ya, kurang lebih 12 tahun di industri event. Kita ada satu prinsip yang selalu kita pegang ya. Anything can be happen dalam satu buah show, but the show itself must go on. Show must go on. Jadi kalau misalkan apapun yang terjadi dalam show, mau tiba-tiba listrik mati, tiba-tiba audionya rusak, atau lampu LED dan sebagainya problem, ya show must go on. Harus berjalan. Walaupun memang tidak lagi sesempurna dengan seperti apa yang direncanakan. Nah, yang saya lihat kemarin adalah semua handler, semua dealer itu action, yaitu apa? Mencoba jangan sampai ini jadi pecah lagi. Yang pecah pun bukan berarti akhirnya ikannya ya udah masukin ke vat, enggak, tapi di repacking lagi, dicoba ditaruh lagi di showgroundnya, di arenanya untuk dijurikan gitu. Bahkan sampai ada yang saya dengar 8 kali pecah, terus akhirnya dia berinisiatif mengambil plastik packing ikan yang tentunya tidak clear ya, tidak sejernih plastik show gitu ya. Tapi sebagai satu bentuk komitmen dan tanggung jawab untuk kepada owner untuk tetap mendisplay ikannya untuk dijurikan gitu ya. Sampai segitunya ya. Sampai sebegitunya gitu ya. Berarti bukan berarti bahasa bahwa siapa yang tanggung jawab, enggak, kita semua bertanggung jawab kok terhadap show ini gitu ya. Kita semua bertanggung jawab gitu. Saya sendiri secara pribadi di hari Minggu jam 11 kurang lebih jam 11 menuju jam 12 pada saat prosesi penjurian saya ketemu nih papasan sama Pak Haji. Saya nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba Pak Haji minta maaf. Saya bilang, kenapa Pak Haji? Ya kemarin chaos, plastik pecah, saya beban, dia bilang. Saya bilang, Pak Haji, yang penting udah tahu penyebabnya apa dan itu yang kita perbaiki.
Dan saya pribadi mengapresiasi Pak Haji selaku panitia Koi Show di Garut ya. Kenapa saya bilang saya apresiasi? Tahun pertama saya ikut Koi Show di Garut, saya blank, saya nggak tahu apa-apa. Karena saya nggak tahu historical sebelumnya ya Pak Haji ya. Tapi tahun kedua, Pak Haji datang ke sini, terus memberikan invitation. Teman-teman, saya harus break dulu karena ada azan. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onelito Koi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Yuk ikutan lelang di website Onelito Koi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Sobat Onelito, ajan isanya sudah selesai, kita lanjut lagi nih ya. Jadi waktu pas hari Minggu siang itu saya ketemu Pak Haji itu tanpa saya ngomong apapun juga sudah langsung tiba-tiba mohon maaf gitu kan ya, mohon maaf gitu ya. Saya bilang yang penting ada perbaikan ke depannya. Udah tahu penyebabnya, ada perbaikan. Kalau saya pribadi saya nggak ada masalah, no hard feeling lah ya. Nggak ada gimana-gimana. Kenapa? Karena saya tetap mengapresiasi Pak Haji. Season yang 2 tahun lalu saya nggak punya track record, saya jalanin begitu saja. Season kedua Pak Haji datang ke sini untuk menginvite kita, mengundang kita untuk ikut dalam vote Garut Koi Show. Fifth. Sebelum fifth. Oh, yang fourth itu Pak Haji mengundang saya Tas untuk kulitnya, ikut. tas kulit. Tas Ya, kulit, ya, ya. betul. Pak Haji bawa tas kulit, bawa dodol dan sebagainya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah saya berikan masukan. Waktu itu saya ingat banget, saya bilang Pak Haji tolong disiapin area untuk food court walaupun sederhana ya, supaya teman-teman kalau nyari makan gampang ya kan gitu, karena kan takutnya jaga ikan bla bla bla. Dan di show keempat itu udah ada tuh langsung dilaksanakan. Terus penataan vet juga biar lebih senggang dan sebagainya, eksekusi bagus gitu ya. Nah, di yang kelima datang lagi ngobrol-ngobrol lagi, salah satunya masukan saya, Pak Haji listrik paling penting, jangan sampai kalau chiller on listriknya pada konslet. Waktu itu yang keempat Pak Haji sampai tukang PLN kalau nggak salah didatengin sama Pak Haji gitu kan. Nah, jadi segala sesuatunya tuh sangat-sangat diperhatikan sama Pak Haji. Bahkan yang kelima ini yang luar biasa, yang saya nggak sangka-sangka, hotel diberikan free 2 hari. 2 malam buat peserta. Yang dimana saya nggak pernah nih selama Koi Show seperti ini. Memang kelihatannya sederhana, tapi saya mengapresiasi itu, saya pribadi gitu ya. Saya pribadi mengapresiasi itu gitu. Dan buat saya pribadi, walaupun kelihatannya sederhana, tapi itu bermakna lah dan berarti buat kita. Karena kita ngurus ikan itu sampai pagi, sampai jam 4 subuh. Pada saat saya tanya ke panitia hotel terdekat apa, hotel apa yang bekerja sama dengan panitia Koi Show di Garut, jawabannya, Om, berapa hari? 2 malam, berarti 3 hari. 1 kamar, saya berdua sama tim, gak usah pusing, kita siapin. Itu saya sampai yang, wow, oke juga nih, kan gitu ya. Jadi sebegitu perhatiannya Pak Haji Asako terhadap handle dan juga dealer-dealernya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ikan yang diperhatikan, tapi people-nya juga diperhatikan. Siangnya di hari Sabtu, tiba-tiba sama tim Pak Haji saya disamperin, Om, timnya berapa orang? Saya sama timnya Om Putra berempat. Oh ya, ini Om makan siangnya. Sampai, emang dapat makan siang? Saya bilang, iya udah disiapin sama Pak Haji. Oh ya, terima kasih. Jadi benar-benar semuanya sebenarnya sudah diupayakan yang terbaik sebenarnya untuk Fifth Garut Koi Show ini.
Cuman memang ada yang di luar perencanaan dan di luar kuasanya Pak Haji juga, yaitu masalah plastik show. Ya, gitu. Nah, ini memang akan menjadi catatan kecil tapi sangat krusial terhadap satu buah show sebetulnya gitu. Dan saya harap dengan adanya diskusi seperti ini, dan saya juga baca Pak Haji banyak mengirimkan broadcast message berupa, walaupun dia tahu ini bukan kewenangan plastik show, bukan kewenangan panitia The Fifth Garut Koi Show, tapi saya baca panitia koi di Garut ini meminta maaf, ya, dengan tulus meminta maaf bahwa terjadinya hal semacam ini, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dari semua panitia ya, panitia Koi Show ya. Kemarin ada masukan dari Presiden Kois, cara paling gampang untuk meng-QC atau mengkontrol kualitas plastik adalah dengan cara isi plastiknya dengan misalkan untuk yang ukuran besar itu berarti sekitar 25 sampai 30 kilo, ikat, isi dengan air, lalu dijatuhkan dari ketinggian 50 cm minimum gitu ya. Dijatuhkan, apakah plastiknya sobek, pecah atau tidak. Yang bagus itu adalah yang tidak pecah tadi. Kalau itu aja udah bisa dilakukan, maka seharusnya plastik itu menjadi lebih aman gitu. Nah, ini mungkin buat panitia show siapapun juga itu, vendor-vendornya boleh nih diuji yang seperti ini nih gitu kan ya. Jadi menghindari lagi nih kejadian-kejadian seperti itu gitu kan ya. Nah, padahal saya lihat upayanya sudah maksimal lah sebenarnya, tapi ya ada yang di luar kuasa yang tidak bisa diatasi kembali lah ya gitu. Nah, kira-kira dari Om Megeng sendiri nih, dari penjelasan Pak Haji ataupun Andri tadi sempat memberikan penjelasan seperti itu bentuk Zetena Series, kira-kira gimana? Kalau rangkaian kegiatan sih itu cukup bagus gitu ya, konsepnya tadi disampaikan juga bagus. Saya juga terlibat di kepanitiaan IJKS di JTNA pertama juga, walaupun ada finding ya, tapi itu sifatnya minor. Di Garut ini yang memang sifatnya mayor ya, menurut saya besar gitu. Sehingga saya juga jadi ikut, mungkin pertama kali di grup saya kali ya yang rame gitu. Kalau gua pribadi bacanya di grup lu doang. Iya. Yang pertama kali. Ya itu kenapa? Karena gini loh, jangan sampai, kenapa sih gua ngoceh selain gua jadi objek penderita, gua pengen ke depan itu show harus lebih bermutu, harus lebih tertata gitu. Kenapa gua sikatnya di grup gua? Itu supaya nyampe sebetulnya. Siapapun itu silahkan sampaikan message gua nih, gitu. Sampaikan ke siapa yang berwenang, entah itu ke Pak Haji Asako, entah ke kepanitiaan Zetena Series, ataupun ke vendor plastik. Ini akan jadi reminder untuk kita semua, catatan kelam gitu buat kita semua bahwa show itu lu tidak bisa hanya profit oriented. Gua pribadi mengalami untuk jadi panitia itu ya mengalami beberapa kali salah, gue juga salah ketika show itu jadi profit oriented. Kita lupa tuh, ada salah satu teman-teman yang bilang kita mesti ada resume nih di akhir kegiatannya, harus ada resume apa sih yang kurang dari kegiatan tahun ini untuk jadi bahan evaluasi di tahun depan. Yes, agree. Akhirnya gue sepakat bahwa oh ya oke, ke depan nih industri ini gue nyari makan di sini. Industri ini harus bener, harus bagus. Koi show yang akan kita selenggarakan harus bermutu. Jangan sampai ada hal-hal semacam ini lagi. Nah itu akhirnya ya gue angkat masalah ini. Pengen ada pembenahan. Siapa nih pihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan ini? Ya kalau bukan kita siapa lagi sih gitu yang mau gerak di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, siapa lagi? Ya generasi kita yang akan menjadi penggerak. Gitu. Regenerasi kita lah yang akan terjun di situ, yang akan bergerak di situ. Entah mungkin lu yang akan jadi jurinya, Andrew yang akan jadi panitia pelaksananya. Itu regenerasi itu akan berjalan. Dan suka pasti, tidak suka, regenerasi itu perlu perbaikan dari mulai hari ini. Ya. Jadi Garut kondisi sekarang ini, yuk kita sama-sama ambil hikmahnya dari ini, apa yang perlu kita perbaiki di kemudian hari. Jangan sampai terulang lagi. Bahkan akan ada show terdekat Zetena Series di Cikarang. Gua akan ngomong gamblang, ketika plastik ini tidak diganti, gua tidak akan turun. Oke. Selesai ya. Gitu. Catatan dari salah satu dealer yang menjadi peserta adalah
Kalau tidak ada perbaikan dari plastik, maka tidak akan turun ya. Gue tidak mau disalahkan untuk perbaikan. kedua kalinya gitu. Ya. Dari pihak customer menyalahkan, wah ini plastik ikan gue jadi hancur. Gue juga tidak mau itu. Tapi ya ada pandangan gue juga gini sih sebenarnya. Ketika hal-hal semacam ini terjadi, sebenarnya kita harus kemana ya Hen, ngobrolnya gitu ya? Maksudnya menyampaikan bahasa kasarnya komplain ini kepada siapa ya? Atau masukan ini kepada siapa sih sebenarnya gitu? Apakah memang pas kita bicarakan di sosial media atau dalam hal ini mungkin WhatsApp group gitu? Atau sebenarnya cukup kita bicarakan langsung kepada panitianya? Oke, gua di sini bicara sebagai industri penggiat industri ya. Oke. Jadi tidak memihak ke manapun, karena gua ada di manapun. Iya. Nah, Cuannya banyak dong. Cuannya banyak dong. Ada di mana-mana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Gini, banyak. Kan baru beli boxer. Versi boxer. Aduh. Kirain boxer kancut. Oke. Dia gue beli duluan. Oke. Lanjut Pak, lanjut Pak. Oke. Jadi gini, sebenarnya semua organisasi, semua perkumpulan komunitas di Indonesia itu punya pengurusan dan punya, kalaupun yang tidak ada kepengurusan, punya ketokohan. Karena bagi gue prinsipnya, walaupun disebut independen itu punya sosok tokoh yang akan didengar apabila dia berbicara. Karena tidak akan ada satu, walaupun tidak disebut organisasi, apabila tidak ada leader ketokohan, itu nggak akan jalan. Ya, Itu apapun namanya. Pasti ada sosok seseorang atau sekelompok orang yang dihormati dan punya kewenangan, punya hak untuk bicara. Bisa mengambil Bisa sebuah didengar. keputusan juga ya, Ya. gitu. Jadi Masukan. baik itu kayak Aki punya kepengurusan Semuanya, sendiri, ya. Kois punya kepengurusan sendiri, ZNA, Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang punya sendiri. Ya. Dan baik teman-teman independen pun nggak punya pengurusan, tapi punya ketokohan. Ya. Punya sosok tokoh yang akan didengar omongannya apabila dia berbicara. Nah, ke inilah kita menyampaikan. Karena kita nggak bisa mengeneralisir, karena memang kita nggak bisa menutup mata bahwa di Indonesia itu punya beberapa organisasi dan perkumpulan, KOI. Jadi kalau misalnya seperti ini adalah, kita sebut ya kolaborasi antara ZNA, Bandung Chapter, dan teman-teman dari independen. Oke. Ya kan, karena ZNA Series ini terbentuk dengan adanya independen kan, Ya. kolaborasi sebenarnya. Nah, jadi yang kalau dari sisi gua gitu kan, ini kita fokus ke masalah Garut. Masalah Garut ini ya harus kita selesaikan bareng-bareng. Ya, maksud gue gini, ketika misalkan dari peserta seperti Begeng gitu merasa bahwa gue harus bersuara nih, gue harus menyampaikan ini, sebaiknya menyampaikannya melalui tadi WhatsApp grupnya dia, atau memang sebenarnya sebaiknya, oke, gue tunjukkan langsung ke panitianya Garut dan ZNA kah, apa gimana? Sama sih kalau gua di situ dulu ya, tindakan paling Enggak, ya, sih. enggak, maksud gue ini kalau dari sisi yang harusnya. proseduralnya harusnya bagaimana gitu. Kalau kita bilang prosedural nggak ada. Nggak ada. Etika yang ada. Etika, jadi etika itu prosedur yang tidak tertulis. Nah, jadi sebenarnya memang ada seperti ke etika kita orang ketimuran lah ya. Menyampaikan itu, dan kita juga diajarkan adalah hal pertama yang kita sampaikan adalah tegur orangnya langsung. Oke, berarti dalam hal ini pertama kali sebaiknya ke Panitia. panitia. Oke, ya clear ya. Jadi di sini Clear. harusnya lebih elok akan ke panitia. Ya. Kenapa ini gue pertanyakan? Karena Jangan sampai bias ya, kemana gitu. nah, akhirnya riuhnya gini, riuhnya adalah dari owner atau penghobi itu jadi kayak ngomong di mana-mana ya, seolah-olah gue juga jadi merasakan dampaknya nih sebagai dealer. Pasti. Yaitu apa? Contoh paling gampang bentuk kalimatnya adalah begini. Koisho tidak memiliki standar, tidak memiliki SOP dan QC yang baik sehingga terjadi hal semacam plastik pecah. Yang jadi korban ikannya. Ikannya kalau udah korban, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap ikan yang kita beli dengan nilai ratusan juta dan miliaran. Ujung-ujungnya owner yang dirugikan, dia bilang begitu. Boleh gue potong? Ya. Jadi sebenarnya prinsip dari Koisho ini penuh dengan resiko. Betul. Jadi mungkin itu yang teman-teman itu harus paham sebenarnya. Mungkin juga ada beberapa dealer-dealer yang kurang menyampaikan ke penghobinya. Ya. Bagaimanapun begitu, pada saat suatu ketika si ikan berangkat show,
ketika itulah resiko ada. Bahkan dalam fed karantina sudah ada resiko. Ya. Karena yang kita lombakan adalah makhluk hidup. Ya. Kan gitu kan sebenarnya. Jadi teman-teman itu ya kalau memang mau ikut show udah siap dengan resiko apapun. Betul. Ya, Itu sih yang harus buat para penghobi yang suka ikannya di bawah show, yang diminta untuk bawa show, ya ini harus benar-benar dipahami dulu ya. Ya, ini walaupun kita harus menjaga bertanggung jawab secara moral juga untuk menjaga ikannya jangan sampai mati ataupun celaka kan jadi gitu. semua ininya. Iya. Cuman kan kita Karena sebagai dealer kan ini reputasi juga loh Ya. untuk handling ikan gitu kan. Karena kenapa gua mengatakan ini? Karena bahasa yang seperti itu menggaung di mana-mana, tapi gua nggak ngerasa bahwa gua bertanggung jawab kok terhadap ikan-ikan. Contoh, fed sudah disiapin, sudah disteril, tapi gue bawa lagi perabotan lenong yang bisa membuat fed lebih steril lagi airnya gitu untuk menjaga ikannya gitu kan. apa sih itu? Nggak usah disebut. Nggak usah sebut. Nah, itu apa? Make up. Make up ya gitu-gitu. Nah, terus Pakai lip balm nggak? nggak, Oh, nggak. karena nggak lembab, Iya. nggak kering ya. Jadi terus poinnya adalah kita semua masing-masing punya SOP yang buat ngejaga ikan tadi, oke? Nah, cuman kok kayak seolah-olah yang bergema di keriuhan ini adalah bahwa kayaknya seolah-olah dealer tuh nggak mau tanggung jawab. Nah, tapi saya udah jawab nih sama Hendry, setiap ikan yang mau dibawa show, apapun resikonya itu harus bisa diterima oleh owner juga, Ya. gitu ya. Tapi yang pasti kita akan berusaha maksimal menjaga ikannya menjadi tetap baik lah ya, tetap sehat gitu. Nah, karena kenapa gue bahas ini juga, dari sisi owner juga, gue dapat nih Japrian nih masuk nih. Ternyata ada provokatornya juga gitu kan. Untuk owner sama owner untuk ayo kita ramein nih, karena kalau begini begitu. Nah ini yang Gini, Sebenarnya- kalau mau ngeramein sesuatu itu sesuai konteksnya, sesuai koridornya apa yang mau diramein. iya betul. Melenceng kemana-mana kan ini jadi bias ya. Iya. Masalah ini tetap plastik nih. Hmm. Kita cari hulunya di mana, Betul. hilirnya di mana gitu. Apa sih permasalahannya? Ketidakpuasan. Ya, Ketidakpuasan kan begitu ya. Nah, kita cari. Gitu. makanya tadi gue Nah, bilang, jadi baik kita secara pelaku dalam arti pelaksana koi show-nya sebagai handlernya ataupun dealernya, ataupun si ownernya itu sekalipun, jika memang ada ketidakpuasan, ingin melakukan komplain ataupun memberikan masukan, diskusi dan sebagainya, siapa panitia koi show-nya nih? Itu dulu ya, yang sebenarnya akan lebih elok ya. Jadi Tanya dulu supaya, iya, jadi biar nggak melenceng kemana-mana gitu kan ya. Jadi yang mau dibahas apa nih? Oh, hal A yang mau dibahas. Nah, itu disampaikan kepada panitia, dalam hal ini kalau Garut adalah ke Pak Haji Asako. Jadi dari situ harus clear ya, teman-teman semua. Poin pertamanya adalah siapapun, baik panitia maupun pelaksana dalam hal ini adalah handler untuk ikan koi show, kita nggak ada yang mau celaka. Ya, kita semua sepakat di sini kita nggak ada yang mau celaka. Kita semua sepakat, semua ingin berjalan dengan baik. Ya, jika ada ketidakpuasan dalam penyelenggaraan sebuah koi show, akan lebih baik kita bicarakan langsung dengan siapa pelaksananya. IJKS kemarin ada Hendry dan Begeng. Garut ada Pak Haji Asako. Besok yang selanjutnya di mana? Cikarang. Kalau nggak salah Sultan Koi ya, Sultan Koi sebagai pelaksana. Jadi kalau ada apapun itu bisa langsung ke situ gitu ya. Jadi bukan lu ayo dong ramein begini yang jadi akhirannya carut marut nggak karu-karuan. Mana ya? Iya, jadi nggak karu-karuan gitu loh. Boleh gue tambahin dikit? Boleh, silakan. Boleh. Jadi sebenarnya gini, kita juga tidak boleh menutup untuk menerima kritik. Betul. Kita Setuju. sebagai pelaku usaha, pelaku industri ini, kita harus terima kritik. Tapi kritik yang kita terima itu adalah kritik yang membangun Bangun, betul. dan kritik yang memang bersifatnya untuk memajukan industri ini, terutama ini. Ya, Jadi memang nggak semuanya kritik salah, nggak. betul. Ada kritik yang benar, ada memang kritik yang biasanya overlap. Nah, pada saat kita memang sebagai pelaku industri ini, mungkin teman-teman juga jarang tahu. Mungkin para pemirsa ini jarang tahu bahwa Haji Asako dan saya sering teleponan gimana cara show baik. Betul. Begeng telepon saya gimana supaya handler ikan baik. Ya. Gitu. Kita telepon-teleponan, Faisal sama Begeng telepon-teleponan, bro, gua pakai filter ini supaya air di fed aman. Aman. Nah, itu salah satu bukti
salah satu realita yang ada bahwa dealer terus panitia itu mereka akan berusaha sebaik mungkin. Ya kayak Pak Haji datang, gua berikan masukan, Pak Haji kalau bisa ada ini. Cuman memang kita tidak mengekspos itu, ya kan? Komunikasi yang terjadi di antara kita itu tidak kita ekspos. Kita lagi koordinasi nih, gitu. Kita lagi begini nih, kita nggak mengekspos itu memang. Ya. Tidak bisa semua perbincangan kita ini para customer tahu, tapi sebetulnya tujuannya itu sama kok, untuk melangkah menjadi lebih baik. Iya, kayak gitu. Walaupun bentuknya beda-beda ya. Ya kayak misalkan terakhir di Cibinong Kois Festival gitu kan dengan kemegahannya yang seperti itu. Tapi kalau di sisi Garut dengan keterbatasan venue yang ada, semaksimal yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman di Garut, bahkan sampai kali ini Fed-nya dibangunin tenda di sisi luar ya gitu ya, bangunin tenda untuk Fed dan sebagainya gitu. Jadi ini demi perbaikan. Demi show yang setiap tahunnya berjalan lebih baik lah. Mungkin seperti itu. Dan itu pasti kok proses itu. Jadi memang segala apapun itu nggak cuma koi show, hal apapun itu baik. Lu juga kan pengalaman event kan dari beberapa tahun itu. Setiap tahun, setiap saat itu harus ada perbaikan. Ya. Jadi memang nggak belum tentu ini dengan selesainya masalah Garut, masalah plastik, misalnya plastik yang kita tukar, belum tentu ke depan nggak akan ada masalah-masalah lagi. Iya. Cuman gini, maksudnya yang mau gua tambahkan adalah kadang-kadang kan kita hanya evaluasi by verbal nih. Evaluasi koi show, misalkan Garut sekarang evaluasi, kita IJKS evaluasi, itu kan by verbal ya. Tidak pernah kita cantumkan nih, tidak pernah kita notes gitu. Secara notulen tertulis. Secara tertulis, di mana kekurangan dan kelebihan pada saat satu kegiatan ini jadi dokumentasi. Ya. Buat kemudian hari. Ya. Anggaplah 2024 ini IJKS sudah jalan, Garut sudah jalan. Apa sih kekurangannya? Itu tidak pernah ada resume itu. Yuk kita sama-sama buat deh, mumpung belum terlambat. Jadi pada saat pelaksanaan di 2025 kita sudah tahu. Ada tongkat estafetnya. Ya, jadi pasti akan ada kurang kan, namanya finding itu pasti. Nggak mungkin lah. Gue masih ingat banget waktu itu Bogor Koi Show ya. Iya. Yang dimana gue ngebantuin dari sisi produksi ya, kelistrikan. Ya. Sebelumnya sering ngetrip dan sebagainya. Di Bogor Koi Show itu kelistrikan gue bantuin untuk kita bikin sistem yang bener-bener proper, sehingga mau chiller berapa banyak, voltage-nya nggak ada yang drop, MCB-nya juga semuanya bisa dipakai. Nah, gue ingat banget nih, dengan setelah itu show-show berikutnya, teman-teman yang melaksanakan show itu pasti memikirkan tuh, kelistrikan harus gimana, termasuk Pak Haji sendiri juga begitu gitu ya. Jadi ya memang tidak ada secara tertulis, tapi pelaksanaannya selalu untuk diupayakan perbaikan. Nah, mungkin ini sebagai catatan juga bahwa kedepannya mungkin benar juga tuh gitu, kayak panitia IJKS mungkin bisa berikan satu resume, poin plusnya di mana, negatifnya kemarin kurangnya di mana, dicatatkan. Garut kirim Cikarang. Ya, diberikan Garut, nanti Garut juga sekarang bikin estafet ke Cikarang. Nih catatan IJKS, catatan Garut buat ke Cikarang. Nah, nanti Cikarang juga ada catatan apa? Dikumpulin, dikompil jadi satu buah rangkaian yang bagus. Ketika itu menjadi satu buah logbook, dari rangkaian 9 seri ini akan diambil menjadi satu buah logbook yang menjadi acuan di tahun 2025 besok. Mungkin akan bisa menjadi seperti itu juga ya. Gitu kan ya. Nah, ini langkah perbaikan untuk teman-teman pelaku industri di Koi Show gitu ya. Mungkin dari Pak Jaya sendiri, pertanyaan saya terakhir gitu ya. Mungkin bukan pertanyaan ya, tapi lebih kepada sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan sebagai penutup di diskusi kita? Menutup. Ya, sebagai penutup, Pak Haji ingin menyampaikan apa? Saya dari selaku panitia, ketua panitia lah, Ya. Garut, mau menyampaikan permohonan maaf untuk ke semua peserta, dealer-dealer, ke handler, ke owner-owner atau penghobi yang lain dengan tidak nyamanan kejadian malam minggu ya. Minggu. Nah, ya, penjurian ya. Penjurian terakhir. Mohon maafnya
Itu aja. Oke, teman-teman semuanya, ketulusan Pak Haji Asako bisa saya rasakan saat ini, ya, bahwa penyesalan beliau juga ada, bahwa ini bukan sesuatu yang beliau harapkan. Oke, saya harap segala problem yang ada dalam satu buah koisyo, kita selalu bisa bijak mengambil hikmah terbaiknya dan kita upayakan yang terbaik, perbaikan-perbaikan yang kita lakukan untuk industri koi ini dan hobi koi ini. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Dan selalu saya ingatkan bahwa keep koi harus happy. Karena kita semua membuat hobis happy. Bye-bye. I know exactly what it is. I know that we ain't kids. We like to kick back up in the cart and kick. We like to kick back up in the cart and I know exactly what it is. I know that we ain't kids. We like to kick back up.